Untuk teman-teman pengunjung, sekali lagi, segera merapat ke area kelas edukasi karena sebentar lagi acara akan dimulai. Dan kelas edukasi pada hari ini akan dibawakan oleh Andi Moore dengan tema seni desain dalam aplikasi perancangan. Malam. Kapan nikah? Oke, selamat siang semuanya. Wah, luar biasa semangat ya. Oke, selamat datang di acara pameran seni antara mesin dan budaya. Kali ini kita akan mengikuti kelas edukasi dari Om Andi Moore. Halo Om, apa kabar? Selamat siang. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Dan juga sudah ada owner dari rumah modifikasi Biker Station. Om Bingki, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selamat siang semua. Halo. Oke, sebelum kita mulai, nih Putri mau ngebacain profil dari Om Andi nih. Om Andi ini namanya Andi Moore, diambil dari nama Jenderal Hermor, benar? Betul. Kalau boleh tahu Jenderal Hermor tuh siapa Om? Dan kenapa Om Andi ngambil nama dari Jenderal Hermor? Panjang ceritanya dong kalau gitu. Panjang ya, sedikit Panjang. aja deh garis besarnya Kalau aja. pernah nonton film We Were Soldier yang mainnya itu film tahun 2000-an itu. Itu kisah perang Vietnam. Oke. Iya. Oh, jadi dari situ. Kenapa Kebetulan terinspirasi? karena saya mengumpulkan barang-barang bekas perang Vietnam. Nah, bahaya kan? Gitu. Iya. Serius ini Om? Masa bercanda sih? Oh, Om Andi ini adalah seniman yang berasal dari Stisi Bandung, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, benar ya? Betul. Ya, yang sudah berkecimpung di dunia otomotif dari tahun 89 Iya. sampai sekarang sekitar 34 tahun. Betul. Wah. Pasti ada yang belum lahir ya. Siapa yang belum lahir? Saya Om, saya belum lahir Om. Belum lahir saya. Kasihan. Satu yang menarik, ternyata Om Andi ini aktor teman-teman. Oh, Ya, Halo. Om Andi ini sempat membintangi film Laskar di Tapal Batas. betul. Tayangnya waktu itu di XX1 pada tanggal 17 Agustus 2018. Betul. Waktu itu memerankan apa Om? Jadi Menir. Belanda saya. Menir. Jadi menir Belanda. Menir Belanda. Serius. Oh ya? Wah. Itu saking ramenya itu film tahun 2018 pas 17 Agustus nggak ada seminggu udah bubar itu film. Karena nggak seru. Terus? Ya karena nggak seru. Biasanya kan seminggu di XX1. Kalau kita nggak ada seminggu, paling 3 hari. Dan penontonnya kehitung. Ya paling 20 orang. Serius ini bener.
Karena nggak seru filmnya. Tapi luar Iya. biasa ya. Aktor loh, boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu loh. Woi. Terus saya baca, tadi sempat kepoin Instagramnya Om Andi, model majalah Bobo. Ya betul. Apa sih itu profilnya bohongan tuh bercanda. Iya itu kalau itu bercanda. Iya, padahal Om Andi ini orangnya serius banget ya. Enggak juga. Enggak juga ya, Enggak juga. Enggak waras kalau. enggak waras. Oke lanjut ya Om ya. Tahun 96 pernah gabung di bengkel Eagle Nest. Iya. Ya. Kemudian tahun 97 gabung juga di bengkel Mertis Custom Amerika. Iya betul. Ini benar Amerika Om. Betul. Luar biasa. Ciliwung di Amerika. Kemudian tahun 98 gabung di Lea Sanins. Iya. Oke. 2001 di Benda Custom. Iya. Ya. 2003 gabung di Biker Station punya Ya. Biki. Oke. 2006 buka bengkel di Kebon Jeruk namanya Angel Custom. Iya. Masih ada sampai sekarang Om? Udah bubar juga. Udah bubar. Kemudian 2007 buka bengkel di Bali. Iya. Masih eksis? Bubar juga. Bubar juga. 2010 buka bengkel di Bandung namanya Angel Custom. Bubar juga? Bubar juga. Bubar juga. Dan Ya. kemudian 2002 sampai sekarang kembali bergabung di Biker Station. Ya. Back to kampus. Balik lagi. Kayaknya emang jodoh sama Om Bingki ya? Kenapa? Kayaknya emang jodoh sama Om Bingki ya? Bisa jadi. Bisa Ya, jadi. dari awal bangun, lalu habis itu cari jati diri kali dia. Keliling-keliling dulu. Kayaknya di sini nih balik lagi ke kita. Tapi waktu itu pas pisah baik-baik kan? Baik-baik. Baik-baik. Baik. Baik. Kemudian CLBK ya? Kita nggak ada Iya. perceraian sama sekali kok. Nggak ada surat-suratnya nggak ada. Iya, kawin aja belum. Gimana mau cerai? Oke, itu tadi dia profil dari Om Andi Mor. Luar biasa, keren banget pengalamannya dari tahun 96 sampai sekarang sudah jadi aktor. Rencananya mau main film lagi nggak Om? Mau? Mau ya, tapi belum ada tawaran. Belum. Ntar Sama sekali. ada film yang dibikin oleh Joko Anwar. Apa tuh? Apa tuh? Eh, Apaan? jadi pocong. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, tema kelas edukasi kita hari ini adalah seni desain dalam aplikasi perancangan. Dan ini akan dibahas desain dari awal sampai akhir untuk motor custom. Silakan Om Andi Mor, bisa dimulai? Ya, lo ngobrolin. Jadi ini sesi ini seutuhnya ngobrol kayak monolog. Paling nanti kita yang nyela atau ada pertanyaan. Jadi siapa yang mau bertanya angkat tangan, ntar dikasih mic. Jangan bawa pulang. Ya, oke. Dari awal Pertama gimana? saya kasih gambarnya aja dulu supaya lebih jelas. Biasanya kalau saya bikin motor ini semua dari sketch. Sketchnya ini cuma gambar coret-coret seperti ini. Dan sketch ini adalah 50% dari hasil akhir. Jadi tidak full. Saya nggak biasa ngegambar sampai bentuk jadinya. Karena untuk hitungan bisnisnya adalah kalau gambar ini diambil sama orang, ntar di pura-pura orang itu minta sketch ini itu, ntar dia pindah ke tempat orang lain dan bawa gambar saya. Makanya gambar ini hanya 50%. Nah ini gambar ini adalah size span-nya yang tadi motornya. Dan ini juga sebenarnya cuma 50%. Kadang-kadang saya ngegambar itu dari hasil sketch ini jauh berbeda dengan hasil akhirnya. Karena biasanya mengapa saya kasih 50% dari gambar awal itu karena yang namanya ide itu berjalan terus. Dan tingkat kesulitan pas pembuatan itu selalu berbeda dengan yang dihasil di gambar. Karena saya tidak menggunakan komputer, saya orangnya jadul, jadi sistemnya pakai sketch. Banyak orang yang
anak-anak sekarang itu lebih ke lebih ke, eee, model 3D ya, pakai komputer, Ya, aplikasi ya. aplikasi. Kalau Kita saya enggak. kebetulan Biker Station kita berdua nggak ada yang bisa komputer. Nah, Jadi kita manual lebih cepat. karena basicnya juga saya seni rupa, jadi ya seandainya kalian mau bikin motor itu saya langsung ngobrol dengan Anda, saya langsung gambar di tempat. Nah ini hasilnya, paling cuma 5 menit, 10 menit, hasil tukar pikiran, hasilnya cuma begini doang. Selanjutnya ya berkembang terus sampai sampai bentuk akhir. Nah ini hasil awal, ini motornya. Motor awalnya seperti ini. Tangkinya juga seperti itu. Nah, ini bentuk chassisnya tuh seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk dari sespannya. Kita gambar dulu pakai kertas, kertas karton untuk perbandingan 1:1. Jadi antara lain yaitu untuk bikin mal ke plat kuning besi atau aluminium. Itu udah terbentuk semua bodinya, bodi bagian dalam, dan ini tangkinya nih. Tangkinya udah terbentuk. Selanjutnya. Nah, itu udah hampir hampir rampung 50%. Ini benar-benar kasar, jadi belum dihaluskan, sama sekali belum dihaluskan. Dari yang sketsa ya dengan bentuk aslinya itu udah berbeda. Yang pertama di sketch itu bentuk depannya lebih, bagian sininya lebih bulat, yang ini enggak. Karena tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan waktu pembuatan ini bahannya dari aluminium dan tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Dan saya memikirkan waktu pembuatan karena di sini saya bukan sebagai seniman, tapi saya berbicara secara bisnis. Jadi semakin cepat pembuatan, semakin cepat dapat uangnya. Kalau Anda masih berpikiran bikin bengkel dengan gaya seniman, itu memakan waktu lama. Tapi saya lebih mementingkan unsur seni dan bisnis. Makanya waktunya harus dipercepat. Makanya gambar ini tidak sesuai dengan sketsa saya yang pertama. Nah ini bentuknya dari samping, udah kelihatan semua spakbor, bentuknya, motornya juga udah kelihatan. Selanjutnya. Nah ini hasil akhirnya. Hasil akhir biasanya seperti ini adalah finishing. Finishing yang motor ini saya perlu waktu hampir sebulan. Jadi waktu pembuatan bodi itu 1,5 bulan, ngecat, karena ngecatnya sedikit paling seminggu. Finishing yang paling lama, karena detailing semua ini harus benar-benar dikeluarkan. Karena ciri khas saya selalu detailing barang-barang yang aneh. Jadi barang-barang yang aneh itu semua dimasukkan ke dalam. Seperti ini ada tong bir, terus ada tali kulitnya, terus ada tulisan ini. Nah, idenya dari mana? Sebenarnya saya ngambil ide untuk bikin motor itu tidak selalu dari motor. Idenya adalah saya kadang baca majalah mobil, majalah, bukan majalah sih sebenarnya, semua dari Google, mobil, sepeda, kadang saya ngambil dari buku interior. Buku interior kok bisa buku interior? Interior bisa kita ngambil dari misalnya sudut-sudut seperti ini. Kalau saya itu ngambil ide nggak tergantung dari motor. Yang diambil dari motor itu cuma 40%, bentuknya aja. Bentuk awalnya aja. Jadi tidak pernah copycat. Tidak mengambil plug langsung dipindahkan. Enggak. Saya ngambil dari desain interior bisa, lemari bisa, baju bisa,
karena itu semua mengandung unsur seni. Di sini saya ngambil dari mobil. Mobil ini dari mobil Fiat. Mungkin orang nggak pernah berpikir kalau ngedesain motor itu selalu berpatokan dengan motor orang lain. Kalau saya enggak. Saya ini ngambil dari mobil Fiat tahun 1918. Ini semua bentuknya klasik dan ini papan ini juga dari mobil truk. Landasan itu truk biasanya. Terus ini dari motor Inggris. Ini desain motor Inggris. Ini juga desain motor Inggris. Lampunya juga desain motor Inggris. Jadi banyak ide yang diterapkan di dalam satu motor yang ini. Cukup untuk segitu. Ada yang mau bertanya? Ini satu desain dari beberapa desain yang kebetulan bisa direkam dari awal sampai selesai itu. Biasanya kalau di bengkel kadang-kadang tahu-tahu udah jadi aja, baru kerekam. Kali ini kebetulan direkam dari awal, dari sketch sampai jadi. Kalau nggak ada yang bertanya, Putri mau nanya nih Om Andi. Ya, Putri mau tanya, Dari banyak motor Om Andi yang sudah dibuat, ada nggak sih motor yang berkesan? Paling berkesan? Cara pembuatannya atau desainnya? Oh ada. Yang ada satu lagi motor namanya Andong. Andong namanya, motor shovel head. Wah nggak ada di sini. Itu saya ngambil idenya dari kereta keraton Jogja. Itu sama sekali nggak ada di pemikiran saya. Waktu ngegambar juga jauh dari hasil akhirnya. Tapi saya cuma punya memori waktu itu saya masih SD itu pernah datang ke Museum Keraton Jogja ngelihat keraton itunya apa kereta. Nah itu ide-ide seperti itu selalu saya simpen dalam otak saya. Jadi nggak selalu harus dari ngelihat motor orang di pameran, nggak selalu. Kadang kalau saya ngelihat pameran motor itu saya nggak cuma cukup lihat dah, tapi nggak pernah diterapkan. Tapi kalau saya datang ke museum, itu semua ada di otak saya. Memori waktu masih kecil atau sampai detik ini saya selalu ingat apa yang ada di otak saya. Jadi kalau mungkin kalau di film-film itu kalau di otak saya itu fullnya gambar semua. Dan motor itu Om Andi gunakan pribadi? Punya customer. Oh, punya customer. Itu tingkat kesulitannya paling tinggi karena detailnya super. Setiap 30 cm itu kita ada bisa ngelihat sesuatu yang aneh dari depan sampai belakang. Berapa lama pengerjaannya? 6 bulan. Itu termasuk lama atau cepat? Lama nggak ya? termasuk Biasa. biasa Kata sih. orangnya sih termasuk cepat. Karena itu ngebangun dari nol. Oke. Mesin juga, rangka juga, semua. Ya, biasanya kalau dari nol itu minimal 1 tahun. Ya, rata-rata orang sini bikin motor, apalagi yang masih baru gitu ya, minimal 1 tahun. Karena banyak hal ya. Mungkin di sini ada yang punya bengkel kali di sini. Banyak hal kayaknya untuk menjalankan suatu motor custom dari nol sampai akhir. Hal yang paling jauh dari desain ya. Kita bicara hal yang paling simpel adalah keuangan. Menjalankan suatu bengkel kalau memanage uangnya tidak benar itu nggak akan pernah berjalan. Terus desain. Desain jangan asal comot. Karena kalau main asal comot, itu kalian cuma bikin bengkel hanya sementara. Karena tidak punya karakter untuk
bikin motor. Hanya copycat, copycat, copycat. Udah banyak sekarang seperti itu. Bengkel-bengkel baru, hanya copycat, copycat. Tapi kreasi untuk berseninya tidak ada. Paling Nah, bertahan sebelum 5 tahun udah bubar ya. iya 3 rata-rata tahun. begitu. Desain motor itu kan seperti kita bikin patung. Kalau saya bikin motor itu seperti ibaratnya kalian mau bikin baju atau jas. Semua diukur, tinggi badan, berat badan, panjang tangan, panjang kaki, supaya posisi duduk enak. Posisi waktu dikendarain enak, sesuai nggak dengan orangnya. Misalnya orangnya gemuk, motornya kecil, joknya terlalu pendek, atau joknya kurang lebar. Nah itu, jadi unsur seni semua diterapkan dalam bikin motor. Balik lagi ke masalah budget ya. Kalau misalnya mau bikin motor custom, itu diperlukan budget berapa? Mungkin dari yang bisa dibilang terendah lah, harga terendah, sampai yang harga termahal sekalipun. Kalau saya mengikutin customer, dikasih budget 2 juta juga saya bisa bikin motor. Tapi 2 juta juga segimana jadinya. Jangan berharap lebih. Dikasih 100 juta jadi motor, dikasih 5 juta jadi motor. Tapi jangan terlalu berharap lebih dong. Yang namanya seni juga apa ya? Ada uang ya ada hasil yang segimana gitu. Ya, nggak boleh. Naik ya, biar teman-teman yang di belakang juga dengar. Pertanyaan buat Om Andi sama Om Bingki sebenarnya. Apa yang ngebuat Om Bingki sama Om Andi ini bisa jatuh cinta banget sama otomotif, terutama Om Andi kan tadi umurnya kurang lebih 50 sekian 53. Terus berkecimpung di dunia otomotif itu kurang lebih 34 tahun. Itu setengah dari sisa umur. Itu gimana Om? Ceritanya bisa sampai jatuh cinta banget dan menghabiskan setengah umurnya Om Andi dan juga Om Bingki menjalani otomotif ini. Kalau saya sejak keluar SMA itu hanya dibelikan waktu itu sama orang tua saya motor Binter Mercy. Waktu itu harga Binter Mercy itu 700.000. Binter Mercy itu cc-nya 200 cc. Karena ngelihat bentuk aslinya kok nggak gahar gitu loh. Terus kok suaranya nggak kayak Harley gitu. Nah dari situ saya punya pikiran karena saya seneng melukis, seneng gambar ini itu. Mulai itu cari buku-buku bekas. Zaman dulu tahun 89 belum ada buku-buku luar. Yang ada buku luar tuh buku-buku bekas di pinggir jalan yang 10 ribuan. Itu saya cari buku eh hot bike gitu-gitu. Cuma modal satu buku saya bikin motor. Dan waktu itu ngelas juga nggak seperti sekarang. Sulitnya minta ampun untuk bikin tangki. Itu saya bawa ke tukang las listrik yang untuk teralis. Saya yang motong sendiri, saya yang bikin sendiri, mereka cuma ngelas doang. Akhirnya bentuk tangki supaya kayak Harley gimana caranya? Didempul setebal-tebalnya supaya bulat. Walaupun bentuk tangkinya itu segitiga, didempul setebal-tebalnya. Jadi itu motor beratan tangkinya daripada motornya. Karena memang waktu itu sulit untuk bikin seperti itu. Sangat amat sangat sulit. Mereka ngelihat motor dirobah-robah aja saat itu kok kayaknya sayang gitu. Saya udah nggak peduli, potong aja udah. Waktu itu saya akhirnya jadi ngecat sendiri, ngedempul sendiri karena belajar. Waktu itu karena di samping tukang teralis itu ada tukang cat. Saya liatin, oh caranya ngedempulnya gini, cara ngecatnya gini. Akhirnya saya belajar sendiri. Waktu itu saya ngecat pakai pompa. Pompa tangan. Pompa buat ban. Yang satu mompa, yang satu ngecat. Ya gitu. Itu semua belajar sendiri. Zaman dulu belum ada airbrush. Tapi yang dilihat di buku kok gambarnya bagus banget kan. Ini gimana caranya? Akhirnya saya pakai kuas.
kuas lukisan itu. Pokoknya jadi aja itu motor. Dan satu-satunya yang pertama di Bandung itu saya punya motor chopper. Motor 700.000 akhirnya dijual 1,5 juta. Dari situ makanya saya belajar terus bikin motor. Akhirnya kuliahnya nggak bener, main motor aja terus sampai detik ini. Kuliah 2, sastra Inggris sama sekolah seni rupa. Nggak ada yang lulus dua-duanya. Cukup? Ya, gua awalnya tuh justru bukan di motor, jadi di mobil. VW, Volkswagen punyanya ya mobil itu aja. Kalau mobil lain agak agak ini ya, bukan agak mobil sebelumnya tuh ada, cuman bukan mobil gua, mobil bokap. Jadi kan nggak berani mau ngapa-ngapain. Begitu punya sendiri mobil VW dulu, mobil VW murah 3 juta dapat kombi, 5 juta, 3 juta. Ya udah dipakai lama-lama bosen nih. Bosen mulai deh iseng. Iseng gambar-gambar, belum motong-motong. Mobil digambar-gambar, jadi kayak kayak ya kanvas digambar kayak begini. Itu zaman dulu belum ada tuh yang ngegambar tahun 98 gitu ya. 89. Itu belum ada yang berani ngegambar mobil, mobil digambar. Tiap minggu lewat di parkir timur Senayan, diikutin sama mobil-mobil lain. Ini mobil apaan digambar-gambar gitu ya. Tapi akhirnya banyak yang tertarik, minta tolong digambarin. Mulainya dari gambar mobil. Jadi mobil digambar-gambar. Akhirnya lama-lama bikin bengkel. Bengkelnya bengkel VW. Karena ya punya mobil sendiri kan, mobil VW. Oprek-oprek, potong sana, mulai deh tuh jahil, potong mobilnya, dipendekin, pintunya dirubah. Akhirnya eh, itu bengkel yang dari rumah jadi gede. Dan setelah gede, mulai dikenal karena teman-teman dari tabloid otomotif tiap hari nongkrongnya di bengkel. Zaman dulu kan belum ada HP yang canggih, belum ada koran yang elektronik, semua dicetakkan. Jadi mereka ngumpul tiap hari di bengkel, ada apa dia bikin kayak dibikin liputannya dan lain-lain di bengkel gua. Nah, mulai kenapa bisa dikenal se-Indonesia karena tablet otomotif itu. Apapun tiap minggu tablet kita buka, kita baca, pasti ada gue di situ. Dia orang pada tahu di mana-mana. Mulai dari situ sampai kira-kira tahun 2003 itu tahunnya 100 tahun Harley Davidson sedunia. Ada acara di Bali untuk Indonesia 100 tahun Harley Davidson. Gue udah mulai punya motor tapi belum punya bengkel. Dan motor yang pertama itu kalau di atas dilihat ada tuh yang ada mapping, wall mapping, yang karat semua. Itu motor pertama Harley Davidson gue. Nah itu yang bikin dulu sebelum jadi gini, dulu yang bikin justru bukan gue, Vero. Kemarin Vero datang yang badannya gede. Itu yang bikin dia. Gue liatin cara bikinnya. Akhirnya setelah dari Bali itu banyak teman yang bilang buka bengkel motor aja, termasuk dia nih salah satunya Jarek ada yang ada fotonya di situ. Ya udah pulang dari Bali langsung buka bengkel karena udah punya bengkel VW, bengkel motor, jadilah bengkel motor.
saat itu tahun 2003 sampai sekarang kan 20 tahun. Mainnya di motor terus. Gitu. Jadi ya udah mobil kan udah nggak terlalu booming, mobil VW lebih-lebih. Hampir semua teman-teman yang punya VW punya bengkel mobilnya sendiri. Jadi ngapain kita bikin bengkel VW? Mendingan bengkel motor. Apalagi kalau bengkel motornya ini yang spesialis. Spesialis bukan soal merek, spesialis cara membuatnya. Kita bikin dengan gaya kita sendiri. Gaya biker station atau Indonesian style. Nah, orang pasti nyari ini. Karena kebanyakan bengkel di Indonesia kan apa ya? Ngikut-ngikut ya. Ngelihat copy paste. Nah, seperti Andi bilang. Lihat di Amerika, oh ini modelnya bagus. Bikin kayak gitu. Nah, kalau kita enggak, itu bisa kita apa katakan sebagai referensi aja, tapi nggak di copy paste. Kalau mau di copy paste, ada motor yang pertama bengkel kita bikin adalah Captain America, Billy's Bike. Karena apa? Karena suka banget sama filmnya. Jadi bukan cuma copy paste, harus jadi replika. Segala macam detail di situ, barangnya juga harus original seperti di film. Itu baru replika. Dan memang kita nggak mengakui ini desain kita. Orang udah tahu lah pas ngelihat, oh ini film. Ya, salah satunya yang bikin juga Bang Andi. Ini kan waktu itu 2 motor sekaligus tuh. Karena belum ada customer. Jadi customer belum tahu lu bisa sampai mana sih. Ya udah kita bikin motor sendiri aja. Punya mau mesinnya, speknya sama, udah bikin sama Eko. Jadi akhirnya itu motor pertama dari biker station. Makanya kenapa kalau naik langsung ada motor itu. Motor pertama gitu. Jadi ya begitu ceritanya. Masih ada yang penasaran mungkin? Ya, silakan. Eh, saya Arif dari Bandung. Mau tanya ke Om Andi sama Om Bingki. Oh. Untuk pencapaian selama 20 tahun ini, apa yang belum terrealisasikan? Misal dari sebuah karya atau target dari bisnisnya atau tantangan dari setiap customer yang belum tercapai. Misal apa gitu, Om? Terus sama Om Bingki, saya tahu sejarah dari Om saya, Om Denny PW. Kenal Om? Om Denny PW yang di Bandung. Itu infonya Om Bingki dulu balap-balapan PW ya? Iya. Iya. Untuk Om Bingki, apakah karena memang awalnya dari mobil, bengkel mobil, sekarang main bengkel motor, bikin sebuah karya dari motor, apakah tertarik lagi buat main mobil-mobil, misal Eropa kan udah, Amerika nih sekarang yang lagi rame, hot rod, apakah ada tertarik buat bikin satu karya mobil atau apa gitu? Itu aja Om. Om Abdul. Yang belum tercapai, saya masih ada di angan-angan adalah bikin motor roda 3 dengan mesin Harley di double, jadi 3.400. Itu belum tercapai. Iya, 4 engine, jadi mesinnya nempel dua-duanya begini. Two engine. Bukan begini, tapi begini. Two engine itu ada yang pernah bikin tuh mesinnya doang. Saya pernah ditawarin sama Arlen Ness. Wah, gede banget nih. Tapi akhirnya karena terlalu mahal nggak diambil. Dia udah simpenin selama setahun disimpenin untuk lo ya, iya disimpenin. Nggak punya duit akhirnya. Udah dia pakai sendiri sama dia. Udah sih cuma itu aja. Mungkin belum lagi motor yang bisa terbang. Wah,
Bisa sebenarnya. Helikopter tuh kalau kalian pernah lihat di Museum Mandala, Satria Mandala, itu ada helikopter yang mesinnya mesin Harley, Ya. Harley WL, dan itu terbang. Kapan kita mau bikin? Asik juga tuh. Ada juga mesin VW untuk kapal terbang ada. Apalagi? Udah. Udah. Oh, kalau gua yang belum tercapai ada satu ya, angan-angan untuk bisnisnya bengkel sebetulnya. Jadi bukan untuk cita-cita sendiri. Bengkel udah lama pingin bikin bengkel kayak ini loh. Orang masuk ke dalam bengkel, kita udah siapin sasis banyak, mesin banyak, semua perlengkapan banyak, orang tinggal milih mesin ini, pakai sasis ini, kemudian kita rakit, kita bikin, kita custom untuk dia. Dan itu satu hal ya, jadi kayak one stop shoppingnya untuk bikin motor. Kan ada bike to apa build a bike, ada kan tokonya. Ini frame sepeda, ini, lalu dirakitin pakai. Iya, nah kalau kita maunya bikin gitu, cuman itu modalnya gede banget. Lalu yang kedua, bikin merek sendiri, tapi motor custom. Jadi limited juga. Kita udah mencoba sekarang sampai seri 5, cuman kan masih handmade semua, yaitu seri Samurai. Samurai 1, Samurai 2, Samurai 3, Samurai 4, Samurai 5, lalu ada Samurai Benelli, Samurai Cleveland. Itu yang udah dibikin. Itu semua basic sasisnya sama. Yang berbeda semua looks-nya, modelnya, tankinya, bannya segala. Tapi sasisnya semua sama. Jadi itu motor rata kayak bobber, kayak motor Jepang yang Harley itu semua begitu tuh. Karena apa? Karena kalau di dalam kota jarak pendek itu enak, manuvernya segala enak. Kalau jarak jauh agak pegel memang, tapi bisa. Lalu kemudian pertanyaan yang VW, apakah balik ke mobil lagi? Gini, mobil itu gede, memerlukan tempat yang besar. Satu mobil kalau kita lagi bengkel gede nih ya. Kalau di motor bisa 3 motor. Jadi cuman mikirnya begitu. Dan juga kalau ke mobil lagi, detailnya kurang banyak. Bodi aja. Kalau di motor itu kelihatan mesinnya, kelihatan kabelnya, itu harus didetail, itu lebih menarik kayaknya. Apalagi untuk kayak kita masukin ke artnya segala, itu bisa dijadikan art. Kalau mobil artnya ya, apalagi kalau ngerjain kombi. Kombi kan rata, 4 bidang rata. Mau diapain ya? Iya, paling digambar-gambar, digrafis, udah bannya digedein, cuma begitu aja. Dan juga yang tadi udah dibilangin, orang yang punya VW kebanyakan dia ngerjain motor sendiri, ngerjain mobilnya sendiri, ngebengkel sendiri, punya tukang sendiri, nggak ke bengkel lagi. Kita buka bengkel VW, kagak ada yang datang gitu. Jadi ya, iya, jadi ya udah. Dan dulu gue pernah balapan tuh ya cuman kayak ya orang jadi makin lebih cepat tahu karena nggak ada bukan internet, nggak ada IG, Instagram, nggak ada yang lain, paling yang ada Friendster ya. Zaman dulu kalau nggak salah Friendster deh tuh. Itu pun juga mencari teman, bukan mencari job. Jadi ya udah, dengan balap biasanya kan lebih lebih cepat
Nah, gue bikin tim tim balap mobil tapi yang 400 meter dengan VW. Karena kalau di Amerika VW itu 400 meter bisa paling cepat 8 detik. 8-9 detik. Kalau di sini gue paling cepat 12 detik waktu itu rekornya. 12 mendekati 11 gede 400 meter. Habis itu berhenti. Mobilnya digantung di atap. Nah, digantung di atas genteng. Itu kenapa digantung? Karena bukan frustasi ya. Kesal aja dengan peraturan drag di sini itu beda banget dengan peraturan drag internasional. Jadi kita bikin mobil dengan peraturan drag internasional, tapi di sini malah dibilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya udah, tarik mundur dari semua drag, langsung gantung ke atas. Pensiun aja, gitu. Iya, iya. Hah? Iya. Jadi regulasinya beda. Regulasi di sini yang bikin regulasi drag tuh bukan orang pembalap 400 meter, justru kayak speed rally itu kayak Tinton segala. Dia nggak tahu soal drag, tapi dia bikin regulasi drag. Nggak mungkin, nggak cocok. Udah, keluar aja. Kalau kita sih apaan sih ya? Kita apa gitu dibandingin dia tinggi udah terkenal, kita mau protes ya udah mendingan keluar gitu. Oke, sudah cukup jelas jawabannya? Oke. Oh, gini, hot rod sebetulnya gue keduluan, gue terlalu cepat melangkah. Waktu VW, gue juga udah bikin hot rod dan lain-lain. Udah bikin, sini belum belum tahu hot rod itu apa, anak-anak sini. Jadi begitu udah jadi berapa mobil Amerika, orang malah ini kayak ngecengin, ngebully. Wah, mobil mobil antik gitu dirubah-rubah. Wah, gila loh, harganya begini begitu begitu. Banyak yang ya bukan musuhin tapi kayaknya apa sih gitu. Ya udah, nggak ada. Customer udah nggak ada lagi kan akhirnya. Tapi sekarang malah dia yang nge-booming. Lu kalah berapa dekade nih sama gua gitu. 10 tahun yang lalu, malah lebih 15 tahun yang lalu gue udah udah bikin. Malah bikin kayak apa ya namanya waktu itu sama anak otomotif. Sony segala bikin Hot Rod Indonesia, HRI. Itu ya udah bubar ya hilang aja karena nggak ada peminat. Tapi sekarang tiba-tiba ding 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 semua hot rod kemana-mana hot rod. Tapi gue tahu kenapa dia bikin hot rod karena nggak bisa mendapatkan apa spare part lalu aksesoris yang original nggak dapat yang original mau ngapain ya udah dirubah jadi hot rod itu gampang untuk dia kalau kita nggak hot rod kita bikin style gaya waktu itu bukannya karena nggak dapat spare part. Kalau sekarang kan banyak kan gitu, coba lihat. Wah, nih hot rod. Selidikin. Dia cuman punya bahan. Bahan mentahnya masih belum lengkap. Listnya nggak ada, kacanya nggak ada, segala macam. Mau diapain ya cari list original mahal, udah di hot rodin. Gitu yang paling gampang. Itu cuman pelarian. Iya, bukan style dia mungkin pelarian aja daripada nggak jadi original atau vintage. Dia bikin hot rod. Akhirnya kita sekarang tahun-tahun ini terakhir kan bikin motor sespan sebelahnya tuh kayak hot rod ya. Mendingan gitu lebih maju orang juga, wih gila. Iya, motor iya, mobilnya juga iya masuk ya kan? Oke, cukup jelas?
Oke, sekarang kita akan melihat VT pembuatan motor dari Om Andimor. Silakan di play. Teman-teman, kita sekarang ada di Karburator Spring. Ini adalah kafe di mana ada bengkel biker station di Jalan Veteran nomor 13. Saya namanya Andi, saya mendesain motor di biker station. Contohnya motor ini. Ini motor adalah dengan mesin shovel head tahun 1982, sasisnya dari motor Tigra. Kita bahas dengan tema motor ini adalah tahun 1920-an, yang dimana mafia Itali merajalela dengan bisnis alkohol. Kita bahas dulu di sininya adalah terbuat dari tangki aluminium. Ini ada filter karburator berbentuk kepala singa yang sebenarnya saya ambil dari aksesoris di pintu. Jadi saya padukan di sini. Ini tangki cadangan isinya 7 liter. Kemudian di sebelah sini kita lihat ini adalah senjata Thompson tahun 1920-an. Jadi biar sesuai dengan tema tahun 1920. Ini ada tas kecil, sebenarnya hanya untuk variasi aja, dan kita lihat di sini ada warna-warna gold di sini. Ini warna gold supaya paduan warna ini bagus antara hitam, gold dan silver. Knalpot semua dari bahan aluminium. Kita lihat ke bagian body sidecar-nya juga dari aluminium. Saya bikin dengan desain sidecar ini dari mobil Fiat tahun 1920. Itu kira-kira mobil balap tahun 1920. Karena temanya adalah tahun 1920. Kita lihat juga di sini ada barrel bir. Sebenarnya bukan isinya ada birnya, tapi hanya untuk bagasi. Kita lihat di sini untuk bagasi dengan semua pernak-perniknya tuh, ada ledengnya. Kita bahas tentang sidecar ya. Sidecar juga semua bahannya dari aluminium. Di sini kita lihat ada tutup radiator yang mirip dengan mobil Fiat tahun 1920. Ini ada lambangnya seperti malaikat, klakson trompet di sini. Ada klakson trompet. Ini ada rem di sini. Ini persnelingnya. Di sini kita lihat ada disc brake dan ada satu kaliper yang untuk pengereman di sidecar-nya sendiri, dan ini kaliper untuk handbrake. Kita lihat ini ada pipa saluran aluminium, yaitu adalah ada kabelnya di dalam untuk lampu yang kita bahas tentang lampunya. Ini adalah buatan Inggris. Ini lampu motor Inggris tua. Kita lihat di sini merek Lucas orisinil. Ada ampernya juga, dan di sini ada saklar untuk lampu. Lampunya jadi kelihatan klasik di sini. Kita lihat ke bawah sini, ini bannya Firestone punya. Ada merek nama Vessel 99 ini yang punyanya. Kita bahas dalamnya dari sidecar tersebut, oke? Ini semua bisa dibuka. Ini bisa dilipat. Paduan warna merah, silver, dan hitam. Ini lihat sendiri ada warna emas. Di dalamnya kita buat seperti mobil klasik. Dan lantainya, boardnya saya buat dari kayu. Ini kayu ulin, kayu yang keras sekali.
dan ada sound systemnya di sini merek JBL, bisa hidup juga. Oke teman-teman, sekian dulu saya mereview motor ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you. Luar biasa. Keren banget Om. Luar biasa. Itu berapa lama Om buatnya? 3 bulan. 3 bulan? Ya, 3 bulan. Menemukan kesulitan nggak? Semua motor yang dibikin pasti ada sulitnya. Cuma harus bisa diatasin. Dari VT yang sudah diputarkan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya Reja dari Cibubur. Kebetulan saya juga mekanik mesin di 2 bengkel, Langsam sama Kampakan Minibike. Jadi yang saya mau tanyain langsung ke Om Andi, untuk memanage sebuah motor yang saya lihat video barusan, untuk segi bisnis apakah kita harus fokus untuk satu motor itu aja, atau kita terima customer lain, kita selingin, untuk manage waktunya itu gimana tuh? Nggak bisa hanya satu motor. Harus kalau seperti ini yang tadi itu adalah project jangka panjang ya, kayak 3 bulan. Ya. Tapi yang untuk segi bisnis harus punya pekerjaan yang kecil-kecil untuk nutupin per bulannya. Pekerjaan yang kecil-kecil misalnya yang pekerjaan yang 1 bulan, tapi nggak cukup satu motor. Mesti kayak saya bisa ngerjain 4 motor sekaligus. Jadi 3 motor pekerjaan kecil, 1 motor yang proyek besar. Gitu. Kalau nggak akan ketutup semuanya. Tekor. Bisa dihitung sendiri sebetulnya. Ini nambahin aja ya. Kalau bisnis bengkelnya bikin motor kayak gini, misalnya untungnya kita nggak tahu hasilnya berapa total bikinnya. Untungnya misalnya dari motor ini kalau kita bikin antara 10 juta, 20 juta, tapi bikinnya selama 6 bulan bagi 10 juta atau 20, ya 10 juta dibagi 6, berapa sebulannya dapatnya. Lalu pegawai yang ada berapa orang. Satu pegawai kan ya bukan UMR ya. Kalau UMR malah lebih gawat, Lebih mahal. lebih mahal. Jadi satu orang berapa? Itu nggak akan terbayar. Belum lagi overhead bengkel. Overhead bengkel itu banyak loh. Listrik. Karena kita punya mesin bubut, mesin las, mesin apa, semua mesin sekarang. Itu berapa harganya overhead itu sangat besar. Jadi nggak cuman menanganin satu motor. Kalau menanganin satu motor sebaiknya begini. Saya lihat dan belajar di builder Amerika. Mereka kan lebih besar ya, cost-nya segala macam. Jadi builder itu bekerja sendiri, paling ada satu orang connect. Walaupun bengkelnya gede, saya pernah ke Exile, itu Russell Michel, bengkelnya besar, hampir kayak ini galeri. Tapi pas masuk nggak ada orang yang kerja, cuman dia dengan kayak connect-nya lah, menangani motor. Dia Kebetulan saya kayak gitu, Om. ya, menanganin sendiri satu motor. Tapi semua udah sistematis. Bikin ini. Jadi uang hasil keuntungan motor itu bisa dibagi sama connect dengan untuk diri sendiri dan overhead. Dan juga harganya kan di sana tuh custom lebih mahal daripada standar. Kalau di sana beli motor standar Harley yang ada ya sana, itu 30.000 yang baru. Tapi kalau beli atau bikin motor custom di sana dengan builder yang oke, cukup beken, itu harganya
150.000. Jadi 5 kali lebih mahal daripada standar. Sama-sama baru. Jadi itu worth it. Kalau di Indonesia terbalik. Motor standar 100 juta. Lo custom harganya cuma 50 juta. Nggak mau dijual orang juga bingung. Ya nggak? Ini Ada gue mau beli bukan style gua. ada masanya kalau main motor kayak gini. Jadi seingat saya tahun 90-an itu motor custom harganya tinggi sekali dan dijual tinggi, apalagi dari luar. Tapi main motor itu kayak bermain di dunia fashion baju. Jadi ada yang balik ke tahun 80, balik tahun 90. Nah, ini masa-masanya yang seperti motor custom ini saat ini lagi turun. Dunia motor-motor kecil yang lagi ke custom, tapi Harley enggak. Nah, dunia motor-motor kecil lagi beranjak untuk jadi ke dunia Harley. Sementara yang dunia Harley sendiri karena nggak mau dideketin sama motor kecil, jadi mereka lari ke dunia modifikasinya lebih ke penambahan aksesoris. Jadi motor customnya agak turun di dunia. Tapi biasanya saya perhatiin adalah per 2 dekade itu akan balik lagi. Dunia custom motor Harley akan naik lagi. Jadi ada naik turunnya, semua seperti itu. Bentar lagi motor kecil udah mulai bosan main custom, balik lagi ke orisinil. Nah, Harley naik lagi ke custom. Jadi naik turun seperti itu. Agak sulit untuk yang pemain bengkel motor custom tuh, nah di situ susahnya kayak gitu. Untuk ke seninya nih Om, menentukan tata letak posisi baut yang simpel-simpel aja Om. Terus kalau warna saya kurang paham lah. Kalau saya ngertinya untuk detailing baut gitu ya. Kita ngikutin ke eranya atau dicampur dengan barang-barang yang terbarukan gitu. Kalau baut yang menonjol, yang benar-benar kelihatan, kalau tema motornya lebih ke jadul, balikin ke arah jadul lagi baut-bautnya. Kalau bisa bautnya kita bikin, samain sama yang zaman dulu gitu loh. Jadi walaupun custom, tapi sudut segi jadulnya tetap kelihatan. Itu aja. Tapi kalau nggak kelihatan, bautnya nggak usah. Yang ditonjolkan aja. Jadi itu iya betul. Karena itu walaupun ciri khas custom adalah begitu mulai detail yang kecil kelihatan dan bagus, kesemuanya pasti akan lebih bagus. Jadi belajar dulu dari yang kecil, detail yang paling kecil baut itu. Ntar ke bentuk semuanya pasti bagus. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini saya mau nanya Om. Dari banyaknya motor custom yang udah Om buat, pasti ada customer yang rewel. Oh ada, Iya. ada. Share dong Om pengalamannya Om. Yang rewel biasanya gini, dia nggak ngerti motor custom. Terus pengen murah, terus pengen cepet, terus dikit-dikit ganti, dikit-dikit berubah pikiran. Nah itu yang paling rewel. Biasanya saya udah pastiin dari pertama, kalau mau bikin motor custom, saya punya pertimbangan seperti ini. Ini gambar sketch yang saya buat itu hanya 50% dan selanjutnya berkembang terus. Tapi dijamin bagus. Kalau nggak ngerti, jangan bikin motor custom gitu loh. Terus uangnya juga dipas-pasin. Ya saya bikin pas-pasin juga. Sepas-pasnya doang aja. Jangan berharap lebih. Tapi saya selalu mengikuti kemauan customer. Gitu aja. Kalau Om Bingki sendiri pernah nemuin customer yang rewel? Iya, pernah tuh dapat customer yang rewel ya.
bukan rewel aja, hancur-hancuran. Kita bikin udah jadi rapih, nggak dibayar. Motor udah dikasih, kurang lebih nggak dibayar 70 juta. Habis gimana? Ya udah, udah jadi. Dia bilang bukan kayak gini, bukan maksudnya kenapa harganya nggak masuk akal gitu. Kasih bondnya nih, kita bikin sampai saya kasih bond, nge-chrome frame, ini chrome semua nih, nge-chrome frame berapa duit, ini berapa duit. Kok ini enggak nih, enggak, gua nggak tanggung gua. Udah gitu, dianya pengacara, malah ngancem. Udah deh, diemin aja. Motornya masih ada, Oh ya, iya masih ada, nggak dirubah dan dipakai terus. waduh. Ya Kalau itu nih namanya modus. ini mah ngambil kesempatan ya. Ya udah, tadinya kalau dia nggak begitu nih ikut di atas. Motornya bagus, bagus banget. Tipe samurai, samurai yang keempat. Jadi loncat tuh. Di atas ada samurai 2, samurai 3, samurai 5 yang belum jadi di sini. Samurai yang keempat ya dia punya tuh. Nggak ditampilin. Itu bagus banget semuanya bukan diukir. Kita bukan ukir. Jadi plat dibentuk lalu ditempel. Nggak pernah bikin ukiran. Kalau orang lain kan banyak tuh motor yang diukir. Ini nggak begitu. Itu rewel banget tuh. Ininya apa? Customernya pada saat itu. Nggak, bukan rewel desain atau apanya. Rewel soal duitnya. Tajir dia. Tapi begitu. Akhirnya kita yang bayarin motor dia. Kalau yang rewel soal model sampai saat ini belum ada. Oh, mesti gini gitu, warna gini gitu, nggak ada sih. Soal duit doang, rewel terus. Oke. Tadi kan ditanya pencapaian apa yang belum tercapai. Nah, sekarang saya mau nanya, pencapaian apa yang sudah dicapai sama Biker Station? Pencapaian besar mungkin? Paling tinggi hari ini, saat ini kita bisa pameran di sebuah tempat yang sangat sangat orang nggak kepikiran. Biasanya pameran motor tuh ya di acara motor, tapi kita justru di museum. Itu pencapaian yang paling tinggi dan memang yang saya cita-citain. Kita harus pameran di tempat yang memang untuk art. Jadi kita menonjolkan karya kita, karya seni. Karena saya juga pernah kemarin ini ngobrol dengan yang punya, Ibu Marta. Itu juga dari fine art dia ngerti banget. Dia bilang ini motor bagus, tapi penempatan pamerannya juga harus tepat dan kita bisa angkat motor ini sebagai fine art dan harganya tidak akan ada patokannya, tak limited, non unlimited. Jadi bisa sampai berapa tergantung tempat dan penilaian orang. Yang dinilai seninya, bukan harga motornya. Dan ini udah tepat di sini katanya. Yuk kita bantu untuk menaikkan. Nah, itu untuk saya seperti, oi, ini adalah prestasi tertinggi untuk Biker Station. Semoga setelah kita jalan ini banyak bengkel-bengkel yang pengen, yang ingin, yang berniat maju lagi, bukan cuma sebagai bengkel. Kalau sebagai bengkel, oke lah, udahlah, nggak perlu
punya cita-cita tinggi, bengkel utak-atik doang. Tapi kalau punya seperti cita-cita yang menaikkan nilai karya dari masing-masing pebengkel yang udah jadi builder, beda loh bengkel sama builder. Itu oke. Kita jalan, kita cari tempat yang sesuai. Karena sesuatu barang, sesuatu apapun penempatannya salah, jadinya salah. Jadinya nggak berharga. Kayak batu, pernah lihat batu atau pisang ditempatkan di museum, di lakban, jadi harganya berapa duit itu? Kalau coba ditaruh di dapur, di rumah gitu, ditaruh aja harganya udah ketahuan, paling berapa perak, ya kan? Nggak akan naik. Batu juga gitu kan. Dikali ya udah dikali. Bawa itu batu yang agak sedikit unik, taruh di museum, taruh akan naik. Jadi tempat itu pengaruh. Makanya ini adalah pencapaian tertinggi saat ini. Kita bermain di museum. Museumnya juga museum yang unik. Gitu aja. Oke. Ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan sama Om Andi atau Om Bingki? Masih ada penjelasan? Ini kan sesi lo sebetulnya. Bukan gue yang ngomong. Oh ya, silakan Mas. Gini, kalau kita jadi kayak seniman lah, boleh dibilang ya. Nggak ada itu acara tahunan. Jadi acaranya akan ada kalau kita punya karya baru, bukan tahunan. Kalau tahunan udah kayak entah itu kayak reuni, kayak jadi rutinitas. Kalau seniman tuh tergantung karya kita. Kalau enggak kan nanti acara tahunan. Tahun depan kita belum punya karya, itu lagi, itu lagi. Orang udah tahu, oh karya lo gitu. Jadi kita tunggu aja mungkin 5 tahun ke depan. Atau mungkin kita bikin acaranya yang beda gitu. Jadi bukan kayak ini. Ini 20 tahun baru sekali. Mungkin juga bisa 20 tahun lagi baru sekali lagi, ya kan? Jadi jangan bikin acara tahunan atau rutin kalau untuk seniman. Lelang. Nah, gini. Ini kan motor banyak punya orang. Jadi nggak bisa dilelang. Kita pinjam lagi ke yang punya. Kec- iya, kecuali memang kita berniat untuk jadi nyari duit di pelelangan. Kita bikin motor spesial untuk dilelang. Tapi nggak ada kepikiran masih ya. Nggak ada kepikiran. Jadi kita bikin motor untuk customer aja. Lalu ntar kalau butuh itu kita panggil, kita telepon, minjem dong. Nah, dipinjemin. Udah, itu aja. Oke, Om. Om Andi? Cukup. Satu lagi pertanyaan. Sudah banyak karya seni yang sudah Om Andi dan Om Bingki buat. Ingin diwariskan sama teman-teman yang biar ilmunya tuh nggak mati gitu, Om. Ada rencana buat sekolah atau buat kursus untuk biar karyanya Om Andi ini nggak mati sampai sini aja. Ini unik. Pertanyaan yang pernah saya pikirin. Sering banget. Dulu berapa tahun yang lalu pernah pengen bikin apa tahu Chopper University. Asik. Universitas untuk bikin chopper.
Tapi kok aneh ya? Kursus kali. Tapi kan biar gaya university. Kan nanti di dalamnya ada fakultas atau departemen chopper, departemen bobber, departemen KBRX. Bisa aja. Tapi kok rada-rada rada-rada tinggi banget gitu. Jadi cuman keinginan doang. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu Om. Siapa tahu nanti ada yang sponsori Iya, beneran. betul Jadi juga. guru besarnya Om Bingki ya. Wede. Rektor. Om Andi gimana? Nggak kepikiran. Belum kali ya. Bukan nggak kepikiran tapi belum mungkin Om. Susah ya lo untuk ngajarin kayak gini harus nggak ada sekolahannya sih ya. Harus ngikut terus. Misalnya 1 tahun, ini kemarin ini ada anak-anak BINUS magang berapa lama? 4 bulan ya? Ya, 4 bulan anak binus Jurusan apa itu Om? mesin. Mesin. Dari yang pada blow on, serius itu blow on semua itu. Jangan-jangan ada di depan sini Om. Ada, ini ada temennya semua nih. Yang mana ya Om? Kita diulang Om. Biar di-share di medsos katanya. Apa? Emang blow on semua kok. Yang blow on siapa Om? Anak-anak BINUS. Iya, tapi belum sekarang satu di Jepang loh sekolahnya. Wah, gila itu. Jadi memang harus praktek kayak gini, harus praktek. Beda dengan di Amerika ya. Kalau Amerika ada sekolahnya khusus, tapi sekolah custom nggak ada. Hanya sekolah teknik mesin itu ada. Tapi kalau custom itu di mana-mana harus magang. Iya, emang nggak ada Nggak ada sekolahannya. sekolahannya. Sekolah teknik mesin tuh belum tentu bikin sesuatu. Dia cuma mengetahui sistematis mesin dan lain-lain ya. Jadi bukan langsung praktek. Disuruh ngelas aja belum tentu bisa. Atau motong besi juga belum tentu bisa. Iya, betul. Nah, kemarin ada sekolah SMK Strada. Ada 60 orang datang ke sini, 60 murid SMA semua. Nah, gurunya minta, bisa nggak kita kerja praktek? Oh boleh, silakan. Per misalnya 5 orang dalam berapa minggu di bengkel, boleh, silakan gitu. Kita ngajarin. Luar biasa itu tadi ya. Sudah di-share di medsosnya tadi video tadi. Langsung naik. Mau diulang lagi yang BINUS. Oke. Itu dia tadi pemaparan kelas edukasi kita hari ini sama Andi Mor. Sudah cukup Om Andi? Cukup. Om Miki sudah cukup? Cukup. Terima kasih banyak. Kalau kelamaan pada tidur. Terima kasih banyak Om Miki, Om Andi atas ilmu dan juga wawasannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Sudah cukup puas ya dengan semua pertanyaan-pertanyaannya? Yang mau kepoin Instagramnya Om Andi di mana Om? Ada di bawah ini kali ya? Enggak. Di mana Om? 65 more company at apa ya? Lupa. Saya tahu. Instagramnya Om Andi @65more.company. Sama Instagramnya aja lupa Om. Oke, itu tadi dia pemaparan yang sangat jelas dari Om Andi dan juga Om Bingki, yaitu seni desain dalam aplikasi perancangan. Selanjutnya akan diberikan kenang-kenangan dari Om Bingki untuk Om Andi. Waduh. Boleh diabadikan ya. Om, maaf.